Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis dan Dras dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit. Apa kabar saudara sekalian? Kali ini ba'da subuh di Jakarta, kita menyampaikan satu materi kuliah subuh dengan judul bahwasanya ibadah itu untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Siapapun juga manusianya, apapun juga profesi dan prestasinya, maka mengharapkan hidup itu bahagia, walaupun bahagia itu dengan makna yang berbeda-beda. Kalau kita lihat pendapat para ahli, sebagaimana Buya Hamka mengartikan bahagia itu adalah apa yang diinginkan seseorang berhasil. Jadi kalau seorang anak dia ingin tamat kuliah, lulus ujian, maka ketika hal itu berhasil dan dia merasa bahagia. Ketika seseorang ingin mobil, ingin rumah, fasilitas hidup yang lengkap, dan yang dia inginkan itu berhasil, dia merasa bahagia. Ini makna bahagia menurut Buya Hamka. Seorang tokoh bernama Aristoteles, bahagia itu ialah kesenangan pribadi-pribadi. Kalau dia merasa enjoy, merasa senang, maka itulah bahagia. Jadi tidak tergantung pada fasilitas hidup, tapi pokoknya hari itu, detik itu dia merasa senang, merasa happy, maka itu adalah bahagia. Dan lagi pendapat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan orang dikatakan bahagia itu ketika dia bisa ingat dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat dengan segala sesuatu itu kadangkala mendatangkan susah, mendatangkan resah, penderitaan malah. Tapi ketika ingat dengan Allah, ada ketenangan, ada kesenangan, dan ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu dirasakan oleh jiwa atau batin seseorang. Seorang ulama bernama Ibnu Taimiyah, dia mengartikan bahagia itu ialah ketika seseorang di mana saja, kapan saja dia mampu beribadah, dekat dengan Allah, maka itu bahagia. Sehingga terkenal dengan satu munajatnya, ya Allah, ketika mereka mencampakkanku, maka itu saatnya bagiku untuk bertamasa bersamamu. Artinya kemanapun juga dia dicampakkan, nggak jadi soal kalau dia tetap bersama Allah, dan itu wujud bertamasa dengan Allah. Kalau mereka mengurungku, ya karena kezaliman yang dilakukan oleh sebuah rezim, mereka kurung aku, mereka penjarakan aku, maka itu saatnya bagiku untuk berdua-dua saja denganmu. Ini makna bahagia menurut Ibnu Taimiyah. Dan yang ketiga, dia mengatakan andai kata mereka menggantungku, ya, membunuhku, maka itu saatnya bagiku untuk cepat bertemu denganmu. Jadi bagi seorang mukmin nggak jadi soal apakah susah, senang,
hidup dan mati nggak jadi soal. Yang penting bisa beribadah dekat dengan Allah SWT. Ini makna bahagia yang digambarkan oleh para ahli. Rasul juga menyatakan bahwasanya man arada dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dia harus cari kebahagiaan itu dengan ilmu. Nah, jadi ilmu itu akan mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana cara mencari bahagia di dunia? Maka pelajari, ilmu. Nah, berarti bahagia itu bisa dicari, bahagia itu bisa diperoleh. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Alkitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan kebahagiaan. Ini sebuah konsep yang diajarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, bahwasanya yang mendatangkan kebahagiaan itu terangkum di dalam suratnya, di dalam firman-Nya, di dalam kitabnya itu Al-Quran. Karena di sana lengkap semuanya. Ingin kebahagiaan dunia, ingin kebahagiaan akhirat, bahkan ingin kebahagiaan kedua-duanya, maka diraih dengan beribadah kepada Allah yang terangkum di dalam firman-Nya, dalam Al-Quran. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, bahwasanya konsep bahagia itu bagi seorang mukmin ialah ketika dia mampu beribadah pada Allah SWT, termasuk di dunia. Ya, karena banyak orang memiliki fasilitas hidup, pangkat yang tinggi, serta kesenangan lainnya, tapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Dia bisa resah gelisah, bisa galau, bisa stres ketika dia jauh dari Allah, ketika dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Maka peliharalah kebahagiaan itu dengan tetap beribadah kepada Allah SWT semampu kita, karena memang kehidupan dunia ini merupakan ladang, merupakan tempat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Kejar bahagia di dunia, dan bahagia itu bisa diwujudkan hanya dengan ibadah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.